roh cinta kasih-Nya yang akan mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita boleh menghidupi akan cinta kasih relasi dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan juga menciptakan relasi kita dengan sesama, dan itulah yang akan membawa damai. Pertama-tama bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah kasih Allah lah yang juga akan memampukan bagi kita pada akhirnya kita tetap setia kepada Allah dan sabdanya, dan tidak melarikan diri dari dunia, tetapi menghadapinya, di mana tentu saja pasti ada tantangan, ada godaan, tetapi kita diteguhkan kembali akan firman Tuhan hari ini bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan pada saatnya akan senantiasa membimbing kita. Mari saudara-saudari, kita mohon rahmat Tuhan agar kita semakin terbuka akan karya Roh Tuhan, Roh kasih-Nya meresapi setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita akan menjadi tenang. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, frater, ibu, bapak, saudara, dan saudari kasih Tuhan, kita kembali memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Kita bersama diundang untuk diteguhkan kembali betapa berharganya hidup damai dalam hati dan dalam setiap anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan itulah janji Tuhan yang akan menjadikan hidup kita damai karena Roh Kudus, Roh penghibur yang akan dicurahkan kepada kita, Roh cinta kasih yang juga akan mengajar kepada kita atas apa yang telah diajarkan oleh Yesus, yakni cinta kasih. Orang yang akan menghidupi cinta kasih, maka akan damai dalam hidupnya. Maka mari saudara-saudari, kita mohon rahmat Tuhan, agar kita pun boleh senantiasa menikmati akan anugerah Roh Kudus, agar kita diingatkan, diteguhkan, dan dikuatkan untuk menghidupi cinta kasih, sehingga hidup kita menjadi damai. Damai dengan dirinya sendiri, dan juga damai dengan sesama kita. Mari saudara-saudari, di awal Ekaristi ini, kita menyadari akan kelemahan, kerapuan, dan dosa kita. Kita mohon pengampunan Tuhan, kita mohon kerahimannya, agar kita layak dan pantas merayakan karya keselamatan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang berimpun atas nama Yesus. Kami mohon agar Roh Kudus, Roh cinta kasih-Mu mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Yesus. Maka kami akan menjalankan perintah-perintah-Mu dan satu sama lain mewujudkan cinta kasih, kedamaian dan kegembiraan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa,
ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang-orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang, bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian, salam." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bacaan kedua. Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan Anak Domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu.
Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, ibu bapak, saudara, dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap dari kita ada kerinduan untuk menikmati hidup damai. Kalau kita mencermati berbagai situasi akhir-akhir ini di sekitar kita, ternyata kita akan menemukan bahwa hampir setiap orang itu merindukan mencari yang namanya kedamaian, ketenangan pikiran, dan ketenangan hati. Orang-orang yang merasa tercukupi dengan banyak hal, entah itu kekayaan, entah itu harta benda, kecerdasan, bahkan mungkin popularitas dan juga yang sejenisnya. Namun di balik kehidupan mereka itu, mereka ternyata memiliki kegelisahan, mengalami juga kecemasan, atau singkatnya, mereka tidak menemukan damai. Ibu bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, Yesus bersabda, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera yang Yesus bicarakan inilah yang juga diwartakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ketika Paulus mengatakan, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Kedamaian ini ada di dalam hati dan tercermin dari hubungan atau relasi yang benar dengan Allah. Kita dapat merasakan damai sejahtera ini bahkan di saat-saat terasa bahwa hidup kita mustahil, di saat-saat dalam hidup kita tidak ada harapan, tetapi dalam damai karena hubungan atau relasi yang benar dengan Allah, kita akan sungguh merasakan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang dibicarakan oleh dunia itu sifatnya bergantung pada situasi yang dihadapi oleh seseorang. Biasanya damai sejahtera seperti ini ada ketika mengalami atau menjumpai situasi yang terbebas, entah itu dari konflik, terbebas dari penyakit dan wabah penyakit, terbebas dari kekerasan, atau terbebas dari penderitaan. Tetapi damai sejahtera Allah menopang hidup kita dalam segala situasi, baik dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak menggembirakan, tapi dalam suasana di mana kita boleh ada saatnya juga gembira dalam hidup kita. Situasi damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus harus dimulai dari diri sendiri, dari komunitas atau dari keluarga kita masing-masing. Tidak mungkin ada damai di luar sana kalau diri masing-masing orang tidak merasa damai. Tidak mungkin kita mengharapkan ada damai sejahtera yang lebih besar jika keluarga-keluarga atau komunitas-komunitas sibuk dengan permusuhan, sibuk dengan pertengkaran, sibuk dengan iri dengki, sibuk dengan hal-hal yang justru membuat semakin hidup tidak damai. Kita juga tidak bisa menjaga kedamaian dalam lingkungan yang lebih besar jika kita sendiri atau komunitas kita atau keluarga kita belum mampu menciptakan kedamaian itu sendiri di tengah keluarga. Ibu bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, damai sejahtera bukan sekedar situasi sosial atau situasi material, melainkan suatu sikap yang berani menyerahkan diri pada kehendak Allah. Sikap yang mendengarkan serta menuruti atau mentaati kehendaknya. Maka Yesus bersabda, "Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita." Menuruti atau mentaati kehendaknya tidak lain adalah berani menghadapi kenyataan hidup dengan terbuka seiring perjalanan waktu dan perkembangannya. Bagi kita orang beriman, damai sejahtera adalah suatu sikap batin bersama Allah untuk menghadapi setiap kenyataan hidup dan menjalaninya tanpa kehilangan kesetiaan kepada Allah dan sabdanya. Atau dengan tidak melarikan diri dari dunia, tetapi kita harus menghadapinya. Dengan kata lain, ketidaksetiaan kita kepada kehendak Allah merupakan tanda tidak berada
dalam damai sejahtera itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita menyatakan diri kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima damai yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Semoga damai yang telah kita terima semakin tercermin dalam hidup harian kita yang penuh pengharapan, hidup yang diwarnai dengan keberanian untuk menghadapi dan menjalaninya dengan penuh kegembiraan, baik dalam suka maupun dalam duka. Sehingga kita pun diingatkan kembali akan karya Roh Kudus, roh cinta kasih-Nya, yang akan mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita, bahwa ketika kita boleh menghidupi akan cinta kasih relasi dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan juga menciptakan relasi kita dengan sesama, dan itulah yang akan membawa damai. Pertama-tama bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah kasih Allah lah yang juga akan memampukan bagi kita. Pada akhirnya kita tetap setia kepada Allah dan sabdanya, dan tidak melarikan diri dari dunia, tetapi menghadapinya, di mana tentu saja pasti ada tantangan, ada godaan. Tetapi kita diteguhkan kembali akan firman Tuhan hari ini, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan pada saatnya akan senantiasa membimbing kita. Mari saudara-saudari, kita mohon rahmat Tuhan agar kita semakin terbuka akan karya Roh Tuhan, roh kasih-Nya meresapi setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita akan menjadi tenang. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita. Jika kamu mengasihi aku, taatilah segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan beri kamu penolong yang akan tinggal bersama selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, jadikanlah bumi ini tempat kediaman, di mana Roh Yesus Putramu mengarahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian serta kebebasan. Bimbinglah dengan demikian semua orang untuk hidup yang benar dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Haleluya, haleluya.